Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Anungrat Herzamzam MPD selaku dosen pengampu pendidikan matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 3 yang beranggotakan Bapak Muhammad Fahri, kemudian ada Kak Maria Rinta Putri, kemudian ada Kak Ayu Setianingrum, dan saya sendiri Neti Maria Elis Diana. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pecahan. Pecahan merupakan suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan disajikan dalam bentuk A per B. Contohnya seperti ini, A per B, di mana A ini adalah pembilang, sedangkan B ini merupakan penyebut. Misalnya ada pecahan 1 per 2, maka 1 ini sebagai pembilang dan 2-nya sebagai penyebut. Nah, beberapa bentuk-bentuk pecahan diantaranya ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada persen atau per 100, dan ada juga per mil atau per 1000. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dari pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Agar anak-anak lebih paham, mari kita gunakan alat peraga. Nah, alat peraga yang saya gunakan di sini sangat sederhana. Di sini saya menggunakan kertas lipat atau kertas origami. Nah, sekarang untuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, pecahan biasa itu adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Misalnya 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 7 per 8, dan seterusnya. Baiklah, sekarang kita mulai saja untuk belajar pecahan biasa menggunakan kertas origaminya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa pecahan itu merupakan suatu bagian atau potongan yang setiap bagian atau potongannya itu memiliki nilai. Misalnya kita ambil contoh, nah di sini ada 1. Nah, di sini ya, 1 kesatuan yang utuh. Kita akan potong seperti ini, maka setiap bagiannya ini memiliki nilai. Nah, nilai pada 1 ini adalah 1 per 2, 1 per 2. Nah, selanjutnya kita ambil contoh satu lagi, yaitu pecahan 1 per 3. Nah, untuk pecahan 1 per 3 ini, nah kita di sini punya 1 lembar kertas origami yang akan kita bagi menjadi 3. Maka kita lipat sama rata, lalu kita gunting menjadi 3 potong. Nah, seperti ini ya. Nah, dari 1 bagian utuh tadi kita potong menjadi 3. Jadi setiap potongan atau pecahannya atau bagiannya itu mempunyai nilai 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3, seperti ini ya. Oke, itu tadi contoh dari pecahan biasa menggunakan kertas origami. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan. Misalnya C A per B, di mana C ini merupakan bilangan bulat, A ini merupakan pembilang, dan B-nya merupakan penyebut. Misalnya di sini kita akan belajar pecahan campuran 2 1 per 2, di mana 2 ini merupakan bilangan bulat, 1 per 2 ini merupakan pecahan ya. Nah, di sini ada 3 bilangan bulat, ada 3 origami ya. 3 origami ini kita anggap mempunyai nilai 3 bilangan bulat. Nah, kita akan membuat
pecahan campuran 2 1/2. Maka diambil 2 kertas seperti ini. Kemudian 1, kita tinggal cari setengahnya, 1/2. 1/2, maka 1 ini kita bagi atau kita potong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Ini adalah pecahan 2 1/2. Nah, yang untuk selanjutnya mengenai pecahan desimal, persen atau per 100, juga pecahan senilai, mengurutkan bilangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pecahan desimal dan per 100 atau persen. Bilangan ini adalah salah satu jenis atau bentuk nilai pecahan dengan penyebut yaitu 10, 100, dan seterusnya. Contoh dari bilangan ini seperti untuk bilangan persepuluhan yaitu 2/10 dalam bentuk desimal yaitu 0,2, dan untuk bilangan per 100 yaitu 25/100 sama dengan 0,25. Biasanya adapun penulisan dari bilangan desimal ini memakai tanda koma, yaitu contohnya untuk per 10 yaitu 0,2, dan untuk per 100 sama yaitu 0,25. Adapun persen atau per 100 biasanya menggunakan tanda seperti ini, disebut persen. Contoh dalam penulisannya yaitu 20%. Dalam pecahan ditulis 20/100, dan untuk desimal yaitu 0,20. Dan dapat ditulis juga 0,2 karena 0 di belakang angka setelah koma dianggap tidak ada. Untuk mengajarkan pecahan desimal dan per 100 kepada siswa sekolah dasar dapat kita lakukan dengan mengenalkan konsep persepuluhan dan perseratusan melalui media bantu yaitu dengan selembar kertas. Pertama, saya akan mengenalkan konsep persepuluhan, yaitu dengan media bantu selembar kertas putih, selembar kertas berwarna atau kertas origami, spidol atau pulpen, penggaris, dan gunting. Di sini saya sudah memotong selembar kertas dengan ukuran 12 cm kali 10 cm, yaitu seperti ini untuk kertas berwarna putih. Dan saya juga membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran sama yaitu 12 cm kali 10 cm dengan kertas berwarna. Dan kertas berwarna dapat kita potong dalam 10 bagian, yaitu dalam satu bagian mendapatkan lebar yaitu 1 cm. Di sini saya contohkan dengan kertas lembar. Saya tempelkan terlebih dahulu papan tulis, yaitu dengan seperti ini. Ya, dengan panjang 12 cm dan lebar sama dengan 10 cm. Di sini
kita dapat mengarsir satu bagian dalam 10 bagian bangun data persegi panjang yang kita buat tadi, atau dengan menempelkan kertas berwarna yang sudah kita potong dalam 10 bagian ke satu bagian dalam 10 bagian kertas berwarna putih. Di sini kita dapat mendapatkan hasil yaitu 1/10. Kita arsir lagi pada bagian kedua dengan pulpen atau pensil, atau kita bisa dapat menempelkan dengan kertas berwarna tadi sebanyak 2. Menjadi 2 kertas berwarna dalam 10 bagian kertas berwarna putih, yaitu dengan hasil 2/10. Dan untuk desimal di sini dapat ditulis yaitu untuk 1/10 sama dengan 0,1 dan 2/10 sama dengan 0,2. Selanjutnya mengenal konsep persen atau per 100. Caranya hampir sama dengan konsep persepuluhan yang kita sudah bahas tadi. Yang kita butuhkan juga sama, yaitu selembar kertas putih, selembar kertas berwarna, bisa origami atau karton, dan satu pensil atau spidol, gunting, dan penggaris. Dan di sini saya sudah membuat petakan dalam satu lembar kertas yang berjumlah 100 petak dalam selembar kertas ini. Di sini saya akan tempelkan kepada papan tulis. Contoh dalam konsep per 100 yaitu kita dapat mengarsir satu petak dalam kotak. Kita arsir 10 kotak atau 10 petak. Atau kita bisa tempelkan kertas berwarna yang kita sudah potong menjadi satu petak atau satu kotak kecil. Kita tempelkan dengan jumlah 10. Di sini dapat menghasilkan pecahan yaitu 10/100. Dalam bentuk desimal bisa kita tulis 0,1. Dalam bentuk persen kita bisa tulis 10. Sekian penjelasan saya mengenai pecahan desimal dan per 100 atau persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan bagaimana mengajarkan konsep pecahan senilai kepada siswa SD dengan menggunakan bantuan media gambar bangun data. Untuk itu bisa simak penjelasannya. Untuk menerangkan konsep pecahan senilai kepada anak sekolah dasar, kita bisa menggunakan media bantuan gambar bangun datar. Adapun yang dibutuhkan adalah pensil, pulpen, penggaris, kertas ataupun buku tulis. Nah, di sini kita beri contoh
Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita buat 3 buah bangun datar, itu persegi panjang dengan sama besar ukurannya. Oke, untuk bangun yang pertama kita bagi 2 bagian. Bagian pertama dan kedua. Bangun datar yang kedua kita bikin 4 bagian yang sama besar, itu bagian 1, 2, 3, dan 4. Adapun bangun datar yang ketiga kita bikin 8 bagian sama besar, atau kita bagi dari 8 bagian sama besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Untuk bangun datar yang pertama, 1 bagian itu di kotak nomor 1 ini kita arsir, menunjukkan bahwa kotak ini adalah 1/2 atau pecahan setengah. Sedangkan untuk bangun datar yang kedua, di 2 kotak, yaitu di kotak 1 dan kotak 2 kita arsir menunjukkan pecahan 2/4, karena di sini ada 4 bagian. Sedangkan untuk bangun datar yang ketiga, yaitu kita arsir 4 bagian atau 4 kotak, yaitu kotak pertama, 2, 3, dan 4 kita arsir menjadi menunjukkan pecahan 4/8, karena bangun datar ini dibagi 8 bagian. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pecahan setengah, 2/4, dan 4/8 itu ukurannya sama besar, luasnya sama besar, yaitu bangun datar yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pecahan setengah 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah senilai atau sama besar. Dan untuk selanjutnya, anak bisa kita kasih tugas untuk membuat pecahan yang lain yang menunjukkan bahwa pecahan itu senilai dengan bangun datar yang sama ataupun dengan bangun datar lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengajarkan mengurutkan pecahan dengan bantuan garis bilangan. Oke, untuk selanjutnya bisa simak penjelasannya. Untuk menjelaskan konsep mengurutkan pecahan dengan garis bilangan, maka alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama buku berpetak, pulpen atau pensil, dan penggaris. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat 3 buah garis bilangan dengan jarak yang sama dari titik awal sampai titik yang terakhir. Di sini saya membuat 12 kotak dari titik 0 sampai titik yang terakhir. Begitupun garis bilangan yang kedua dan ketiga dengan jarak yang sama. Untuk garis bilangan yang pertama, saya ingin membuat 2 bagian, yaitu otomatis 12 dibagi 2 yaitu 6. Jadi jarak dari satu titik ke titik itu 6 kotak. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik, dan selanjutnya titik terakhir. Ini menunjukkan dari 0 ke titik berikutnya itu adalah 1/2, sedangkan titik terakhir yaitu 2/2 atau sama dengan 1, karena garis bilangan ini dibagi 2 bagian yang sama. Adapun untuk garis bilangan yang kedua, yaitu saya ingin membagi 3 bagian yang sama, yaitu 1, 2, 3. 12 kotak dibagi 3, maka 4 kotak. Maka jarak dari titik ke titik itu ada 4 kotak. Kita hitungnya dari titik 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus berikutnya 1, 2, 3, 4. Berikutnya. Karena ini dibagi 3 bagian sama, otomatis setiap bagian ada menunjukkan 1/3. Dari 0 berikutnya adalah 1/3, dari 0 ke titik yang kedua 2/3, dan selanjutnya 3/3 atau sama dengan 1. Dan untuk garis bilangan yang ketiga, yaitu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Kan dari titik 0 sampai titik akhirnya ada 12 kotak, maka dibagi 4 ada 3 kotak. Maka jarak dari titik ke titik adalah 3 kotak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otomatis jarak dari titik ke titik adalah 1/4. Oke, dari 0 ke titik ini adalah 1/4, sedangkan titik berikutnya 2/4, selanjutnya 3/4, dan yang terakhir 4/4 sama dengan 1. Nah, dengan garis bilangan ini, maka murid dapat mengetahui bagaimana mengurutkan bilangan
tersebut, pecahan tersebut ya. Nah, dengan ini pula maka anak mengetahui perbandingan daripada pecahan tersebut. Contoh setengah dengan 24 itu menunjukkan sama besar atau senilai karena dia berada di garis yang sama lurus, yaitu sebanyak kotak yang sama. Dari 0 ke 1/2 itu ada 6 kotak, begitu dari 0 ke 2/4 itu ada 6 kotak. Jadi pecahan 1/2 dan 2/4 itu sama besar. Adapun pecahan 1/2 dengan 1/3 itu menunjukkan bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/3. Dari mana diketahuinya? Dikarenakan dari titik 0 ke 1/2 itu ada 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan dari 0 ke 1/3 itu hanya ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan bahwa setengah lebih besar daripada sepertiga, dan begitu pun sebaliknya. Setelah anak mengetahui bagaimana mengurutkan pecahan dengan garis bilangan, maka kita bisa memberikan tugas selanjutnya dengan pecahan yang lain untuk mengurutkan dan membandingkan dari dua pecahan atau lebih. Itu terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama belajar membandingkan pecahan. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama. Oke, kita akan belajar membandingkan pecahan beda penyebut. Yang nomor 1, 3/4 dengan 8/16. Pertama-tama kita lihat penyebut pada pecahan sebelah kiri, tertulis 4. Maka kita akan siapkan pola lingkaran yang sudah terbagi menjadi 4. Lalu kita pasangkan pada kolom lingkaran. Kemudian kita cermati pembilang tertulis 3. Maka bisa kita balik 3 bagian dari lingkaran. Lanjut, pada pecahan yang sebelah kanan, penyebutnya tertulis 16. Maka kita siapkan pola lingkaran yang sudah terbagi menjadi 16 bagian. Kemudian kita lihat pembilang dari pecahannya itu 8, maka kita balik 8 bagian. Setelah tersusun seperti ini, maka kita bisa lihat, cermati bagian mana yang lebih besar. Bagian mana ya? Ya, bagian 3/4. Berarti kita beri tanda lebih dari 3/4 lebih dari 8/16. Soal yang kedua, membandingkan pecahan seperti yang tadi, kita lihat dulu penyebutnya. Maka kita ambil pola lingkaran yang terbagi menjadi 8. Kita cermati lagi pembilangnya. Maka kita balik 4 bagian. Sekarang kita perhatikan pecahan yang sebelah kanan, 1/2. Kita lihat penyebutnya 2, maka kita siapkan pola lingkaran yang sudah terbagi menjadi 2. Lalu kita pasangkan ke dalam kolom lingkaran. Pembilangnya 1, maka kita balik 1 bagian. Manakah yang lebih besar, 4/8 atau 1/2? Ternyata 4/8 sama dengan 1/2. Kalau sebelumnya kita sudah membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Soal yang pertama, 2/4,14. Di sini sudah kakak bagi 4 potong bagian coklat. Untuk yang pertama, pembilangnya 2, maka kita akan balik coklat menjadi 2.
Anggap saja ini coklat yang sudah dimakan. Lalu pecahan sebelahnya 1/4, maka yang kita balik hanya 1 bagian, sesuai dengan pembilangnya. Setelah tersusun seperti ini, kita akan tahu bagian mana yang lebih besar. Ya, 2/4. 2/4 lebih besar dari 1/4. Kita hitung yang bagian sudah dimakan ya. Selanjutnya, nomor 2, kita siapkan 8 bagian. Karena di soal nomor 2, penyebutnya itu 8. Setelah itu kita lihat pembilangnya, 4. Maka kita balik 4 bagian untuk pecahan yang sebelah kiri. Untuk pecahan yang sebelah kanan, pembilangnya itu 6, maka kita balik 6 bagian. Ini yang sudah dimakan ya, kita lihat yang sudah dimakan besaran yang mana. Oke, sudah terlihat kan mana yang lebih besar? Empat per 8 lebih kecil dari 6/8, maka kita kasih tanda kurang dari. Ya, dapat disimpulkan untuk pecahan yang penyebutnya sama itu makin besar pembilangnya, maka makin besar nilai pecahan tersebut. Oke, teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.